Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Dulur-dulur seiman, kali ini kita akan membahas makna dan arti dari surat Al-Baqarah ayat 282 dengan ringkasan tafsir Ibnu Katsir. Adapun terjemahan atau arti dari ayat 282 ayat surat Al-Baqarah adalah sebagai berikut. Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermuamalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. Dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah telah mengajarkannya. Maka hendaklah dia menulis. Dan hendaklah orang yang berutang itu mengimlakkan apa yang ditulis itu. Dan hendaklah dia bertakwa kepada Allah Rabb-Nya. Dan janganlah dia mengurangi sedikit pun dari utangnya. Jika yang berhutang itu adalah orang yang lemah akalnya atau lemah keadaannya, atau dia sendiri tidak mampu mengimlakkannya, maka hendaklah walinya mengimlakkan dengan jujur. Dan persaksikanlah dengan 2 orang saksi dari orang lelaki di antaramu. Jika tidak ada 2 orang lelaki, maka boleh seorang lelaki dan 2 orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhoi. Supaya jika seorang lupa, maka seorang lagi mengingatkannya. Janganlah saksi-saksi itu enggan memberikan keterangan bila mereka dipanggil. Dan janganlah pula kamu jemu menulis utang itu, baik kecil maupun besar, sampai batas waktu membayarnya. Yang demikian itu lebih adil di sisi Allah dan lebih dapat menguatkan persaksian dan lebih dekat kepada tidak menimbulkan keraguanmu. Tulislah muamalahmu itu, kecuali jika muamalah itu perdagangan tunai yang kamu jalankan di antara kamu. Kamu tidak ada dosa bagi kamu, maka tidak ada dosa bagi kamu jika kamu tidak menuliskannya. Dan persaksikanlah bila kamu berjual beli, dan janganlah penulis dan saksi saling sulit menyulitkan. Jika kamu lakukan yang demikian, maka sesungguhnya hal itu adalah suatu kefasikan pada dirimu. Dan bertakwalah kepada Allah. Allah mengajarmu dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Surat Al-Baqarah ayat 282. Dulur-dulur seiman, dari ayat tersebut di atas yang telah kita bacakan tadi, maka ayat ini merupakan ayat yang paling panjang di dalam Al-Quran. Firman Allah, ya ayyuhallazina amanu iza tadayantum bidainin ila ajalim musamma faktubuh. Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermuamalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Jadi ayat tersebut adalah tadi potongan dari ayat 282 dari surat Al-Baqarah. Maksud dari ayat itu, ini merupakan nasihat dan bimbingan dari Allah kepada hamba-hambanya yang beriman. Jika mereka melakukan muamalah atau bisnis secara tidak tunai, hendaklah mereka menuliskannya supaya lebih dapat menjaga jumlah dan batas waktu muamalah tersebut, serta lebih menguatkan bagi saksi.
Dan Allah Azza wa Jalla telah memperingatkan hal tersebut pada akhir ayat, di mana Allah berfirman yang artinya yang demikian itu lebih adil di sisi Allah dan lebih dapat menguatkan persaksian dan lebih dekat kepada tidak menimbulkan keraguanmu. Mengenai firman Allah yang telah kita sebutkan di atas, yang artinya adalah hai orang-orang beriman, apabila kamu bermuamalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Maka Sufyan Ats-Tsauri meriwayatkan dari Ibnu Abbas, dia mengatakan ayat tersebut diturunkan berkaitan dengan pemberian utang salam dalam waktu yang ditentukan. Maksud utang salam ini adalah uang pembayaran lebih dahulu dan barangnya diterima kemudian. Sedangkan Qatadah menceritakan dari Abu Hasan Al-A'raj dari Ibnu Abbas, aku bersaksi bahwa pemberian utang yang dijamin untuk diselesaikan pada tempo tertentu telah dihalalkan dan diizinkan Allah. Lalu dia membacakan ayat ya ayyuhallazina amanu seperti yang telah kita bacakan tadi, yaitu surat Al-Baqarah ayat 282. Demikian riwayat Al-Bukhari. Dan yang disebutkan dalam kitab As-Sahihain dari Ibnu Abbas, dia menceritakan bahwa Nabi SAW pernah datang di Madinah, sedangkan masyarakat di sana biasa menghutangkan buah untuk tempo 1, 2, atau 3 tahun. Maka Nabi SAW bersabda, yang artinya, barang siapa meminjamkan sesuatu, hendaklah dia melakukannya dengan takaran dan timbangan yang disepakati sampai batas waktu yang ditentukan. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Adapun kalimat dari ayat yang artinya hendaklah kamu menuliskannya, ini termasuk perintah dari Allah Subhanahu wa taala supaya dilakukan penulisan untuk memperkuat dan menjaganya. Abu Sa'id Asy-Syabi, Rabi bin Anas, Al-Hasan, Ibnu Juraj, Ibnu Sa'id, dan ulama lainnya mengatakan, sebelum hal itu merupakan suatu kewajiban, lalu hukumnya dinasahkan atau dihapuskan dengan firman Allah yang artinya, jika sebagian kamu mempercayai sebagian lain, maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanahnya, yaitu utangnya. Surat Al-Baqarah ayat 283. Dalil lain yang menunjukkan hal itu adalah hadis yang menceritakan tentang syariat yang ada sebelum kita ditetapkan dalam syariat kita, serta tidak diingkari, yang isinya menjelaskan tentang tidak adanya kewajiban pada penulisan dan persaksian tersebut. Adapun Imam Ahmad yang menukilkan dari Abu Hurairah dari Nabi SAW, beliau bercerita, ada seorang lelaki dari Bani Israel yang meminta kepada salah seorang Bani Israel lainnya agar meminjamkan kepadanya uang 1.000 dinar. Lalu orang yang diminta pinjaman itu berkata, datangkanlah saksi-saksi kepadaku hingga aku dapat menjadikan mereka sebagai saksi. Lalu orang yang meminjam itu berujar, cukuplah Allah sebagai saksi. Si pemberi pinjaman itu berkata lagi, datangkan kepadaku orang yang dapat memberi jaminan. Orang itu berujar pula, cukuplah Allah yang memberikan jaminan. Si pemberi pinjaman itu berujar lagi, engkau benar. Maka si pemberi pinjaman itu menyerahkan kepadanya 1.000 dinar dengan batas waktu tertentu. Lalu orang, yaitu peminjam uang tersebut, pergi melintasi lautan untuk menunaikan hajatnya. Ketika utang sudah jatuh tempo, dia mencari perahu untuk mengantarkan uang pinjaman yang sudah jatuh tempo pembayarannya tersebut. Namun dia tidak juga mendapatkan perahu. Lalu dia mengambil sebatang kayu dan melubanginya.
Lalu dia memasukkan uang 1.000 dinar ke dalam kayu tersebut. Berikut selembar surat yang ditujukan kepada pemilik uang tersebut, yaitu yang memberikan pinjaman. Lalu dia melapisinya agar tidak terkena air. Setelah itu dia membawa kayu itu ke laut. Selanjutnya dia berucap, "Ya Allah, sesungguhnya Engkau telah mengetahui bahwa aku telah meminjam uang 1.000 dinar kepada si fulan. Lalu dia meminta kepadaku seorang pemberi jaminan, maka aku katakan kepadanya, cukuplah Allah yang memberi jaminan. Dan dia pun menyetujui hal itu. Selanjutnya dia meminta saksi kepadaku, dan aku katakan juga kepadanya, cukuplah Allah sebagai saksi. Dan dia pun menyetujui hal itu. Dan sesungguhnya aku telah berusaha mencari perahu untuk mengirimkan uang pinjaman itu, namun aku tidak mendapatkannya. Kini kutitipkan uang ini kepadamu, Allah." Maka orang itu pun melemparkan kayu tersebut ke laut hingga tenggelam. Lalu dia pun pergi kembali sambil tetap mencari perahu yang bisa mengantarkannya ke negeri tempat yang memberikan pinjaman kepadanya. Sementara itu si pemberi peminjaman keluar untuk memperhatikan barangkali ada perahu yang datang membawa uangnya yang dipinjamkan. Tiba-tiba dia menemukan sebatang kayu yang di dalamnya terdapat uang. Maka dia pun mengambilnya untuk diberikan kepada keluarganya sebagai kayu bakar. Ketika ia membelah kayu tersebut, dia menemukan uang dan selembar surat. Lalu orang yang meminjam uang darinya pun datang dengan membawa 1.000 dinar. Peminjam itu berkata, "Demi Allah, sebelum mendatangi Anda sekarang ini, aku secara terus-menerus berusaha mencari perahu untuk mengembalikan uang Anda, namun aku tidak mendapatkan perahu sama sekali." Si peminjam itu bertanya, "Apakah engkau mengirimkan sesuatu kepadaku?" Si peminjam menjawab, "Bukankah telah kuberitahukan kepada Anda bahwa aku tidak mendapatkan perahu sebelum kedatanganku ini?" Si pemberi pinjaman itu berkata, "Sungguhnya Allah telah mengantarkan pinjamanmu yang telah engkau letakkan dalam kayu. Maka kembalilah dengan uangmu yang 1.000 dinar itu dengan baik." Sanad hadis ini sahih, telah diriwayatkan oleh Al-Bukhari dalam 7 tempat melalui jalur periwayatan yang sahih secara mu'allaq dan dengan memakai sigat jasm, artinya ungkapan yang tegas. Dulur-dulur seiman, adapun kalimat dari ayat yang telah kita bacakan tadi, yaitu dalam surat Al-Baqarah ayat 282, yaitu kalimat yang artinya, "Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar." Maksudnya di sini yang dengan benar maksudnya di sini adalah dengan adil dan benar. Tidak boleh berpihak kepada salah seorang dalam penulisannya tersebut, dan tidak boleh juga dia menulis kecuali apa yang telah disepakati tanpa menambah atau menguranginya. Sedangkan firman Allah yang artinya, "Dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah telah mengajarkannya, maka hendaklah dia menulis." Maksud dari kalimat dari ayat tersebut adalah orang yang mengerti tulis-menulis tidak boleh menolak jika dia diminta menuliskan kepentingan orang lain, dan dia tidak boleh menyusahkannya. Sebagaimana Allah telah mengajarkan kepadanya apa yang tidak dia ketahui, maka hendaklah dia berbuat baik kepada orang lain yang tidak mengenal tulis-menulis, dan hendaklah dia menuliskannya. Sebagaimana disebutkan dalam sebuah hadis bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda yang artinya, "Sesungguhnya termasuk sedekah jika engkau membantu seseorang yang berbuat kebaikan, ataupun berbuat sesuatu bagi orang yang bodoh." Hadis riwayat Al-Bukhari dan Ahmad. Dalam hadis yang lain disebutkan juga bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda yang artinya, "Barang siapa menyembunyikan ilmu yang diketahuinya, maka dia akan dikekang pada hari kiamat kelak dengan tali kekang dari api neraka." Hadis riwayat Ibnu Majah. Mujahid dan Atha radhiyallahu anhu mengatakan, orang yang dapat menulis berkewajiban untuk menuliskannya.
Adapun firman Allah yang artinya, dan hendaklah orang yang berutang itu mengimlakkan apa yang dituliskan itu, atau mengucapkan, mendiktekan di sini. Dan hendaklah dia bertakwa kepada Allah Rabb-nya. Maksud dari kalimat dari ayat tersebut di atas adalah, hendaklah orang yang menerima pinjaman mendiktekan kepada juru tulis jumlah utang yang menjadi tanggungannya. Dan hendaklah dia bertakwa kepada Allah dalam melakukan hal itu. Yaitu sebagaimana kalimat dari ayat tersebut yang artinya, dan janganlah dia mengurangi sedikit pun dari utangnya. Jadi di sini maksud dari kalimat dari ayat tersebut adalah orang tersebut tidak menyembunyikan sesuatu apapun darinya. Sedangkan kalimat dari ayat tersebut di atas yang berarti, jika yang berutang itu orang yang lemah akalnya, ini sebagai upaya mencegah daripada tindakan penghaburan uang dan lain-lain sebagainya, atau lemah keadaannya, maksudnya mungkin orang tersebut lemah, jadi dalam hal ini mungkin masih kecil atau tidak waras. Dan selanjutnya arti kalimat, atau dia sendiri tidak mampu mengimlakkannya atau mendiktekannya. Hal ini mungkin karena cacat atau tidak mengetahui mana yang benar dan mana yang salah. Maka arti dari kalimat berikutnya adalah, maka hendaklah walinya mengimlakkan dengan jujur. Jadi di sini walinya itu mendiktekan hal tersebut dengan jujur. Selanjutnya firman Allah yang artinya, dan persaksikanlah dengan 2 orang saksi dari orang laki-laki di antaramu. Arti dan maksud dari kalimat dari ayat di atas adalah perintah untuk memberikan kesaksian disertai penulisan untuk menambahkan validitasnya, arti kekuatan hukumnya. Sedangkan arti dari jika tidak ada 2 orang laki-laki, maka bolehlah seorang laki-laki dan 2 orang perempuan. Maksud dari kalimat dari ayat tersebut di atas adalah hal ini hanya berlaku pada perkara yang menyangkut harta dan segala yang diperhitungkan sebagai kekayaan. Maka ditempatkanlah 2 orang wanita sebagai ganti atau menduduki kedudukan dari seorang laki-laki. Hal tersebut karena kurangnya akal kaum wanita, sehingga seorang laki-laki harus diganti dengan 2 orang wanita. Hal ini sebagaimana dinukilkan oleh Muslim dalam kitab Sahihnya, yaitu di mana dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa beliau bersabda, wahai kaum wanita, bersedekahlah kalian dan perbanyaklah istighfar, karena aku melihat kebanyakan dari kalian sebagai penghuni neraka. Salah seorang wanita yang cerdas bertanya, mengapa kebanyakan dari kami sebagai penghuni neraka? Beliau sallallahu alaihi wasallam menjawab, karena kalian hanya melaknat dan tidak berterima kasih kepada suami. Aku tidak melihat orang-orang yang kurang akal dan agamanya yang lebih dapat menaklukkan seorang lelaki yang beramal daripada kalian. Wanita itu bertanya, apa yang dimaksud dengan kekurangan akal dan agama? Beliau menjawab, yang dimaksud kurang akal adalah kesaksian 2 orang wanita itu sama dengan kesaksian seorang lelaki. Yang demikian itu yang disebut termasuk kurangnya akal. Dan kalian berdiam diri selama beberapa malam, tidak mengerjakan sholat, dan tidak berpuasa pada bulan Ramadan disebabkan haid dan nifas. Nah, yang demikian itu termasuk dari kekurangan agama. Dulur-dulur iman, adapun firman Allah yang artinya, dari saksi-saksi yang kamu ridhoi. Jadi maksud dari kalimat dari ayat di atas itu adalah potongan ayat yang kita bahas ini. Itu potongan ayat ini terdapat dalil yang menunjukkan adanya syarat
yaitu syarat adil bagi para saksi. Dan hal ini adalah muqayyad, artinya terbatas. Makna ayat muqayyad atau mengikat, inilah yang dijadikan pegangan hukum bagi Imam Asy-Syafi'i dan menetapkannya pada setiap perintah mutlak untuk memberikan kesaksian di dalam Al-Quran tanpa ada persyaratan. Dan bagi pihak yang menolak kesaksian orang yang tidak jelas pribadinya, potongan ayat ini juga menunjukkan bahwa saksi itu harus adil dan diredoi, maksudnya diterima dari kedua belah pihak. Dulur-dulur seiman, adapun firman Allah yang artinya supaya jika seorang lupa, maka seseorang lagi mengingatkannya. Maksud dari kalimat dari ayat ini adalah yaitu kedua orang wanita tersebut. Maksudnya jika salah satunya itu lupa atas kesaksiannya, maka seorang lagi mengingatkannya. Jadi dari dua orang wanita tersebut, jika seorang lupa, maka seorang lagi mengingatkannya. Jadi maksudnya di sini adalah untuk mengingatkan kesaksian yang pernah diberikan. Maka itu ada sebagian ulama membaca dengan menggunakan tasydid mengenai kata peringatan, at-tazkar. Dulur-dulur seiman, selanjutnya firman Allah yang artinya janganlah saksi-saksi itu enggan memberikan keterangan apabila mereka dipanggil. Jadi maksud dari kalimat dari ayat ini adalah, ada yang mengatakan bahwa ayat ini adalah jika mereka dipanggil untuk memberikan kesaksian, maka hendaklah mereka memenuhi panggilan tersebut. Demikian pendapat yang dikemukakan oleh Qatadah dan Rabi bin Anas. Hal ini juga sama halnya dengan firman Allah yang artinya, dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah telah mengajarkannya, maka hendaklah dia menulis. Dulur-dulur seiman, dari sini dapat disimpulkan bahwa hukum memberikan kesaksian adalah fardu kifayah. Jadi di sini yang dimaksud dengan fardu kifayah adalah suatu kewajiban yang harus dilakukan oleh sebagian orang. Bila tidak ada yang mengerjakan kewajiban tersebut, maka seluruh penduduk wilayah tersebut itu berdosa. Namun bila sudah ada yang mengerjakannya, maka terlepaslah kewajiban itu dari penduduk yang lain. Dulur-dulur iman, ada juga yang mengatakan bahwa hal tersebut merupakan pendapat jumhur ulama. Sedangkan yang dimaksud dengan firman Allah yang artinya janganlah saksi-saksi itu enggan memberikan keterangan apabila mereka dipanggil, itu maksudnya adalah untuk melaksanakan saksian. Pada hakikatnya mereka sebagai saksi, seorang saksi hakikatnya adalah yang bertanggung jawab. Jadi jika mereka dipanggil, maka dia berkewajiban untuk memenuhi panggilan tersebut. Jika hal itu hukumnya fardu ain, jika tidak, maka kedudukannya sebagai fardu kifayah. Wallahu a'lam. Dulur-dulur seiman, Mujahid, Abu Majlas, dan ulama lainnya mengatakan, jika Anda dipanggil untuk memberikan kesaksian, maka Anda boleh memilih. Artinya maksudnya di sini, boleh bersedia, boleh juga tidak. Namun jika Anda telah menjadi saksi, lalu dipanggil, maka penuhilah panggilan itu. Dulur-dulur iman, dalam kitab Sahih Muslim dan kitab As-Sunan telah disebutkan bahwa sebuah hadis yang diriwayatkan dari jalur Malik dan Zaid bin Khalid, bahwa Rasulullah SAW bersabda yang artinya, maukah kalian aku beritahu tentang sebaik-baiknya saksi, yaitu orang yang datang dengan kesaksiannya sebelum diminta kesaksiannya. Adapun hadis yang disebutkan di dalam kitab As-Sahihain, Rasulullah SAW bersabda yang artinya, maukah kalian aku beritahu seburuk-buruknya saksi, yaitu orang yang memberikan kesaksian sebelum diminta untuk memberikan kesaksian. Hadis riwayat
Al-Bukhari dan Muslim. Juga terdapat sabda Rasulullah yang artinya, lalu datang suatu kaum yang sumpah mereka mendahului kesaksian mereka, dan kesaksian mereka mendahului sumpah mereka. Dalam riwayat lain disebutkan Nabi SAW bersabda, lalu datang suatu kaum yang memberikan kesaksian, padahal mereka tidak diminta untuk memberikan kesaksian. Maka mereka itu adalah saksi-saksi palsu. Dan telah diriwayatkan dari Ibnu Abbas dan Hasan Basri bahwa hal itu mencakup dua keadaan, yaitu menyampaikan dan memberikan kesaksian. Sedangkan firman Allah Subhanahu wa taala selanjutnya yang lafaznya yang artinya, dan janganlah kamu jemu menuliskan utang itu baik kecil maupun besar sampai batas waktu membayarnya. Di sini maksud daripada kalimat dari ayat tersebut yang sudah kita bacakan tadi, ini merupakan bagian dari kesempurnaan bimbingan, yaitu perintah untuk menulis kebenaran baik yang kecil maupun yang besar. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya, janganlah kamu merasa bosan untuk menulis kebenaran bagaimanapun kondisinya, baik yang kecil maupun yang besar, sampai batas waktu pembayarannya. Adapun firman Allah yang artinya yang demikian itu adalah lebih adil di sisi Allah dan lebih menguatkan persaksian dan lebih dekat kepada tidak menimbulkan keraguanmu. Jadi maksud dari kalimat dari ayat ini adalah yang kami perintahkan kepada kalian yaitu untuk menuliskan kebenaran jika hal itu dilakukan secara tunai. Yang demikian itu yang artinya lebih adil di sisi Allah. Artinya ialah lebih adil dan lebih dapat menguatkan persaksian. Jadi maksud dari kalimat lebih dapat memperkuat kesaksian, itu maksudnya adalah lebih memperkuat kesaksian, yakni lebih memantapkan bagi saksi jika dia meletakkan tulisannya dan kemudian melihatnya, niscaya dia akan ingat akan kesaksian yang pernah dia berikan. Karena itu jika tidak menulisnya, maka dia lebih cenderung untuk lupa. Sebagaimana hal itu sering terjadi. Sedangkan firman Allah yang artinya dan lebih dekat kepada tidak menimbulkan keraguanmu. Jadi makna dari kalimat dari ayat yang tersebut di atas, itu maksudnya adalah lebih dekat kepada ketidakraguan atau kepastian. Adapun jika terjadi perselisihan, kamu bisa kembali kepada tulisan yang pernah kamu catat, sehingga dapat memberikan penjelasan di antara kamu tanpa ada keraguan. Dulur-dulur seiman, adapun firman Allah yang artinya tulislah muamalah kamu itu, kecuali jika muamalah tersebut perdagangan tunai yang kamu jalankan di antaramu, maka tidak ada dosa bagimu jika kamu tidak menulisnya. Jadi maksud atau arti dari ayat di atas itu adalah jika jual beli itu disaksikan dan cash atau kontan, maka tidak ada dosa jika kalian tidak menulisnya. Pemulihan ini karena tidak ada hal-hal yang mengkhawatirkan antara kedua belah pihak jika tidak dilakukan penulisan terhadap transaksi tersebut. Sedangkan mengenai pemberian kesaksian terhadap jual beli, maka Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya dan persaksikanlah bila kamu berjual beli. Maksudnya menurut para jumhur ulama, maksud dari kalimat dari ayat tersebut di atas itu masalah tersebut diartikan sebagai bimbingan dan anjuran semata dan bukan sebagai suatu hal yang wajib. Adapun dalil yang menjadikan landasan hal tersebut adalah hadis Huzaimah bin Sabit al-Ansari yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari Az-Zuhri, Imarah dan Huzaimah al-Ansari yang pernah memberitahuku bahwa pamannya pernah memberitahunya
Dan pamannya itu adalah salah seorang dari sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah membeli seekor kuda dari seorang badui. Lalu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam meminta agar ikut serta dalam membayar harga ke kudanya tersebut. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berjalan dengan cepat, sedangkan orang badui itu berjalan lambat. Kemudian ada beberapa orang yang menghadang orang badui tersebut dengan tujuan agar mereka dapat menawar kudanya itu. Mereka tidak mengetahui bahwa Nabi telah membelinya. Sehingga sebagian mereka ada yang menawarnya yang lebih tinggi dari harga kuda yang telah dibeli oleh beliau tersebut. Lalu si badui itu berujar kepada Nabi, "Jika engkau benar-benar membeli kuda ini, maka belilah. Jika tidak, maka aku akan menjualnya." Maka Nabi pun berdiri ketika beliau mendengar seruan badui itu. Lalu beliau berkata, "Bukankah aku telah membelinya darimu?" "Tidak, demi Allah, aku tidak menjualnya kepadamu," sahut si badui itu. Lalu beliau berkata, "Aku telah membelinya darimu." Setelah itu orang-orang mengelilingi Nabi dan si badui. Keduanya saling mengulangi ucapan mereka. Si badui itu lalu berkata, "Datangkan seorang saksi yang memberikan kesaksian bahwa aku telah menjualnya kepadamu." Lalu seorang muslim yang hadir berseru kepada si badui itu, "Celakalah kamu, sesungguhnya Nabi tidak berbicara kecuali kebenaran." Hingga akhirnya datanglah Huzaimah, bahwa dia mendengar ucapan Nabi dan bantahan si badui tersebut, yang berkata, "Datangkan seorang saksi yang memberikan kesaksian bahwa aku telah menjualnya kepadamu." Huzaimah berkata, "Aku bersaksi bahwa engkau telah menjualnya kepada beliau." Maka Nabi menatap kepada Huzaimah serta bertanya, "Dengan apa engkau hendak bersaksi?" "Dengan membenarkanmu, hai Rasulullah," jawab Huzaimah. Maka Rasulullah menjadikan kesaksian Huzaimah itu sebagai kesaksian dari dua orang laki-laki. Keterangan yang sama dinukil oleh Abu Daud dan An-Nasai. Dulur-dulur seiman, adapun firman Allah yang artinya janganlah penulis dan saksi saling sulit menyulitkan. Ada yang mengatakan bahwa makna daripada ayat tersebut adalah tidak boleh bagi penulis dan saksi memperumit permasalahan, di mana dia menulis sesuatu yang bertolak belakang dengan apa yang didiktekan, dan si saksi memberikan kesaksian dengan apa yang bertentangan dengan apa yang dia dengar, atau bahkan dia menyembunyikan secara keseluruhannya. Demikian pendapat yang disampaikan oleh Al-Hasan, Qatadah, dan ulama-ulama lainnya. Ada juga yang mengatakan arti dari keduanya, yaitu penulis dan saksi, itu maksudnya tidak boleh mempersulit. Selanjutnya mengenai firman Allah, Ibnu Abu Hatim menukilkan dari Ibnu Abbas. Dia mengatakan ada seorang datang, lalu dia memanggil keduanya untuk menjadi penulis dan saksi. Kemudian kedua orang ini berucap, "Kami sedang ada keperluan." Lalu orang itu berkata, "Sesungguhnya kamu berdua diperintahkan untuk memenuhinya." Maka orang itu tidak boleh mempersulit keduanya. Lebih lanjut, dia mengatakan bahwa hal senada juga telah diriwayatkan oleh dari Ikrimah, Mujahid, Tawus, Sa'id bin Jubair, serta Ad-Daha, Atiyah, Muqatil, Hayyan, Rabi bin Anas, dan juga dari As-Suddi. Adapun firman Allah yang artinya, "Jika kamu lakukan yang demikian itu, maka sesungguhnya hal itu adalah suatu kefasikan pada dirimu." Jadi maksud dari kalimat dari ayat tersebut di atas adalah jika kamu menyalahi apa yang telah Allah perintahkan atau kamu mengerjakan apa yang telah dilarangnya, maka yang demikian itu merupakan suatu kefasikan pada dirimu, yaitu kamu tidak akan dapat menghindarkan dan melepaskan diri dari kefasikan tersebut. Sedangkan firman Allah yang artinya dan bertakwalah kepada Allah, itu maksudnya adalah hendaklah kamu takut dan senantiasa merasa berada di bawah pengawasan Allah. Ikutilah apa yang diperintahkan Allah
dan jauhilah semua yang dilarang olehnya. Adapun terjemahan dari Allah mengajarkanmu itu merupakan penggalan dari ayat yang sama seperti firman Allah yang artinya, hai orang-orang yang beriman, jika kamu bertakwa kepada Allah, niscaya Dia akan memberikan kepadamu Furqan. Ayat 29 dari surat Al-Anfal. Sebagai keterangan, maksud Furqan di sini ialah petunjuk yang dapat membedakan antara yang hak dan batil. Dapat juga diartikan di sini dengan pertolongan. Selanjutnya firman Allah yang artinya, dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Maksud dari kalimat dari ayat ini adalah Allah mengetahui hakikat seluruh persoalan, kemaslahatan, dan akibatnya. Sehingga tidak ada sesuatu pun yang tersembunyi darinya. Bahkan ilmu Allah meliputi alam semesta. Wallahu a'lam bissawab. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.